Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Tunisa dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1405624009. Pada kesempatan hari ini aku bakal ngejelasin apa sih yang dimaksud atau apa sih dengan ruang lingkup ilmu sosial. Nah, di sini aku bakal ngejelasin pernah nggak sih kalian itu ngamatin gimana sekelompok orang di sekitar kalian ini berinteraksi dalam satu komunitas atau dalam satu perkumpulan, atau mungkin pernah nggak sih kalian nanya ke diri kalian sendiri, atau mungkin kalian ini nanya ke teman kalian, kenapa sih kalau manusia atau individu itu berperilaku dengan cara yang tertentu dalam berbagai situasi. Pernah nggak sih pertanyaan-pertanyaan itu terlintas di benak kalian secara singkat gitu aja gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak-banyak pertanyaan lainnya bisa kita jawab dengan mempelajari yang namanya ilmu sosial, yaitu ilmu sosial ini bisa dibilang sebuah ilmu di bidang interdisipliner atau ilmu disipliner yang mengkaji atau mempelajari berbagai aspek yang ada di manusia dan kehidupannya di dalam masyarakat. Nah, ilmu sosial ini bukan cuma tentang faktanya doang, atau fenomena yang ada di dalam masyarakat, tapi juga tentang kompleksitas atau bukan kompleksitas, bahasa mudanya tuh tentang pokoknya tentang mempelajari manusia dan interaksinya. Nah, dengan mempelajari ilmu sosial ini, kita bisa mengembangkan yang namanya pemikiran-pemikiran kritis kita, terus juga keterampilan kita dalam mecahin masalah. Terus juga kita bisa menyadarkan atau meningkatkan yang namanya kesadaran sosial kita, yang mana itu pasti penting banget untuk kita sebagai individu yang hidup di antara berbagai macam bentuk masyarakat atau berbagai macam struktur-struktur masyarakat, sehingga kita punya perasaan untuk bertanggung jawab dan aktif di dalam masyarakat gitu. Nah, nggak cuman itu, ilmu-ilmu sosial ini punya yang namanya cabang-cabang ilmu sosial. Jadi ilmu sosial ini nggak cuma tentang mempelajari manusia, enggak guys. Jadi ilmu sosial ini punya cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya tuh banyak banget. Nggak banyak, tapi mungkin teman-teman dan kita juga udah tahu nih cabang-cabangnya atau mungkin dari kita SMA udah dikenalin ya nama cabang-cabang ilmu sosial ini. Nah, saya bakal bahas tentang cabang-cabang ilmu sosial ini, teman-teman. Nah, jadi kan tadi saya bilang nih, kalau cabang-cabang ilmu sosial ini udah kita kenal banget pokoknya pas zaman SMA. Nah, cabang-cabang ilmu sosial ini ada yang namanya sosiologi. Teman-teman udah pasti tahu banget kan apa ini sosiologi. Teman-teman pasti udah kenal dari SMA, karena mungkin yang SMA-nya jurusan IPS itu pasti udah tahu banget yang namanya sosiologi. Nah, sosiologi ini itu apa? Pasti kalian udah tahu deh sosiologinya apa. Jadi sosiologi ini mempelajari interaksi dan struktur sosial dalam masyarakat. Di sosiologi ini kita mempelajari tentang bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana manusia itu hidup dalam lingkungan yang kompleks, bagaimana manusia itu hidup dalam struktur-strukturnya, bagaimana manusia hidup itu memiliki tanggung jawab kepada manusia lain dan lain-lain sebagainya. Nah,
Contohnya di dalam ilmu atau dalam cabang ilmu sosial yang sosiologi ini, yaitu kita pelajarin nih yang namanya interaksi sosial. Nah, di interaksi sosial ini kita, ya tadi yang kayak saya bilang, mempelajari tentang interaksi-interaksi yang kita lakukan dengan individu atau kelompok lain. Nah, selain itu, di cabang ilmu sosial tidak hanya tentang sosial aja, tapi ada yang namanya sejarah nih. Nah, teman-teman juga dari yang IPS juga pasti udah kenal banget sama yang namanya sejarah. Nah, sejarah ini itu tentang mempelajari peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut membentuk juga mempengaruhi segala macam atau berbagai macam aspek yang ada di masa sekarang. Nah, sejarah ini pastinya punya banyak banget punya banyak banget pengaruh-pengaruh nih yang dibawa dari masa zaman sejarah itu terjadi sampai ke zaman sekarang. Nah, contohnya nih kayak kita mempelajari tentang revolusi industri yang terjadi di Inggris gitu kan. Revolusi industri ini kan pertama kali berkembang teknologi-teknologi canggih yang mana sebelumnya kita pakai tenaga manusia atau mungkin tenaga hewan. Kita beralih secara istilahnya kayak besar-besaran gitulah, secara konkret, secara besar-besaran. Tiba-tiba ada alat nih yang bisa bantu mempermudah pekerjaan kita sebagai manusia gitu kan. Nah, jadilah kita mempelajari sejarah-sejarah itu. Dan juga enggak itu, kita juga mempelajari tentang revolusi Prancis gitu-gitu segala macam, dan dampak-dampaknya dan bagaimana itu bisa terjadi dan juga mempengaruhi kehidupan di masa ini. Nah, selain itu juga ada yang namanya ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi ini tentang kita menganalisis juga mempelajari sistem ekonomi tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, di ekonomi ini kita juga kayak mempelajari tuh gimana negara-negara membangun kerjasama untuk membangun perekonomian suatu negara mereka, bagaimana mereka menjalin kerjasama itu dengan negara-negara supaya bisa terus bekerja sama dan berjalan. Kayak misalnya nih antara Indonesia kan bergabung dengan ASEAN, atau mereka tuh dengan tujuan ingin meningkatkan perekonomian mereka dengan segala macam. Nah, gak cuman hal itu, di ekonomi juga kita tuh kayak belajar yang namanya akuntansi, teman-teman. Nah, di ekonomi kan juga ada tuh yang pernah belajar tentang akuntansi, terus tentang tentang akuntansi segala macamnya. Nah, pokoknya gitu deh, pokoknya tentang ekonomi gimana supaya kita bisa mempelajari tentang sistem perekonomian di Indonesia dan juga di dunia, teman-teman, gitu. Nah, terus kita juga mempelajari yang di cabang ilmu sosial ini ada yang namanya antropologi. Nah, antropologi ini mirip-mirip nih, teman-teman, kayak sosiologi, yang mana mereka juga mempelajari tentang interaksi manusia di dalamnya dengan manusia lain atau dengan kelompok lain, antara manusia dengan manusia, kelompok dengan kelompok. Tapi yang beda, teman-teman, di antropologi ini
kita juga belajar tentang budaya, teman-teman. Nah, bedanya yang paling ketara banget gitu antara sosiologi dan antropologi itu kita kalau di sosiologi kita meneliti tentang interaksinya. Nah, kalau di sosiologi kita meneliti atau mempelajari tentang manusia dan interaksinya. Nah, kalau di antropologi kita mempelajari tentang interaksi manusia sekaligus tentang budaya-budaya mereka. Kayak ini contohnya kayak kita mempelajari tentang ritual-ritual adat yang ada di suatu suku dan juga makna-makna di baliknya gitu kan. Kayak misalnya kan yang ada tuh namanya di suku Betawi ada yang namanya baritan, teman-teman. Teman-teman mungkin yang bukan dari suku Betawi asing nih apa yang namanya dari ritual baritan tersebut. Nah, jadi ritual baritan tersebut yaitu sebuah ritual atau kayak intinya kayak sebenarnya bukan ritual, terus juga kayak sebagai bentuk rasa syukur manusia kepada Allah atau kepada Tuhannya atas apa-apa yang sudah diberikan kepada mereka, kayak misalnya kesehatan mereka, terus juga rezeki, terus juga pokoknya segala sesuatu yang kiranya menjadi rezeki dan menjadi nikmat untuk manusia gitu kan, yang udah diberikan sama Allah sama Tuhan. Makanya ada acara baritan tersebut. Tapi nggak cuman itu, teman-teman. Jadi di acara baritan ini juga ada yang namanya kita masang sajen, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu kan tentang sajen-sajen itu. Ya gitu, pokoknya kita pasang sajen buat intinya kayak menghormati leluhur kita yang kiranya sudah meninggal dengan segala macam. Nah, dengan ini kan kita dimasuk dalam ke cabang ilmu antropologi karena ada unsur-unsur budaya di situ. Nah, gak cuma unsur budaya kan, tadi juga saya bilang kalau antropologi ini juga mempelajari tentang yang namanya interaksi. Nah, interaksinya ini kayak misalnya tadi yang saya bilang acara baritan itu kan pasti kita ketemu dengan orang-orang lain, terus kita bertegur sapa, terus kita berinteraksi kayak manusia pada umumnya, kita ngobrol segala macam gitu. Nah, terus cabang ilmu lainnya yang itu psikologi. Teman-teman pasti udah nggak asing banget sama istilah psikologi. Nah, terus psikologi itu apa? Nah, psikologi ini adalah tentang kita mempelajari bagaimana perilaku atau proses dari seorang manusia ini memiliki mental, gimana kita mempelajari mental dan tumbuh kembang suatu individu mentalnya ya, secara mental, secara apa ya, mungkin bisa dibilang kejiwaannya gitu segala macam. Nah, contohnya apa? Kayak kita nih mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pemikiran anak. Nah, kan kalau misalnya anak itu kan memiliki tumbuh kembang yang bisa dibilang emang lagi jor-jorannya banget gitu kan pas lagi masih kecil ini. Nah, makanya di psikologi ini kita belajar tentang pertumbuhan mentalnya gitu-gitu segala macam. Apalagi kan kalau misalkan di pertumbuhan anak ini kan lagi ini banget ya, teman-teman, lagi jor-joran banget tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa kayak entah ibunya yang mempelajari anaknya tentang supaya gimana nih nanti anaknya
bisa bertumbuh kembang dengan pemikiran dan mental yang kiranya nanti kalau misalnya dia udah gede, dia bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jadi sejak kecil mental dan kepikirannya sudah dibentuk sebaik mungkin oleh orang tuanya. Makanya itu penting banget yang namanya parenting. Nah, terus ilmu yang selanjutnya ada yang namanya geografi. Nah, geografi ini menganalisis tentang hubungan-hubungan manusia juga, tapi dengan tempat dan lingkungannya dalam artian alam. Begitu teman-teman. Nah, di geografi kita mempelajari hubungan manusia, dengan alamnya juga, dengan lingkungannya juga gitu. Terus kayak misalnya kita mempelajari dampak dari perubahan iklim gitu kan. Kan sekarang lagi ini banget kan, lagi panas-panasnya banget ya teman-teman. Nah, terus kita nih mempelajari kenapa sih ini bisa panas, kenapa sih ini bisa suhu udara di bumi kenapa bisa naik banget, kenapa nggak hujan-hujan padahal udah beberapa hari ini panas banget, kenapa hujannya tuh lama banget. Nah, itu kita pelajarin di geografi di geografi. Kenapa bisa bumi panas banget sekarang, kenapa bumi bisa suhunya naik, dan juga kita mempelajari itu. Nah, yang terakhir nih, dari cabang ilmu sosial ada yang namanya ilmu politik. Teman-teman mungkin udah gak asing banget sama ilmu politik ini, karena ilmu politik ini kita membahas tentang sistem politik, tentang kebijakan-kebijakan politik, terus juga tentang sistem pemerintahan dari negeri kita sendiri, Indonesia, atau yang dengan negara-negara yang lain gitu. Kan seperti yang kita tahu nih, kayak contohnya yang kita tahu ini kan kita lagi udah peralihan kekuasaan presiden kan, dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo. Nah, pasti ini banyak banget nih isu-isu politik yang bakalan terjadi, karena yang kita ketahui pasti sistem pemerintahannya juga pasti bakal ada yang berubah atau ada yang beda kan. Kayak yang kita tahu Kemendikbudristek itu tadinya yang pas di zaman Jokowi kan cuma satu, terus ternyata di zamannya Pak Prabowo ini dipecah gitu kan. Nah, itu tadi merupakan yang namanya cabang-cabang ilmu sosial. Nah, kita ngomongin selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu sosial. Nah, ruang lingkup ilmu sosial ini mencakup kajian-kajian atau kajian-kajian yang luas banget gitu kan teman-teman. Nah, ruang lingkup ilmu sosial itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada namanya masalah sosial. Masalah sosial yang kita tahu dari katanya aja nih, masalah. Berarti permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang bertentangan dengan semestinya yang terjadi di sosial gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kemiskinan, ketidaksetaraan, kriminalitas, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, terus gak cuman masalah sosial aja, di ruang lingkup ilmu sosial ini kita juga berbicara tentang lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial itu apa aja? Nah, lembaga-lembaga sosial itu kita menyangkut tentang keluarga, pendidikan, agama, dan institusi lainnya. Contohnya kayak kita nih mempelajari dampak-dampak urbanisasi terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Nah, di samping itu juga ada yang namanya ruang lingkup kajian ilmu sosial selanjutnya, yaitu tentang kebudayaan yang kita tahu aja tentang kebudayaan seseorang atau kebudayaan satu kelompok itu gimana tentang nilai-nilainya mereka, kepercayaan mereka, tradisi mereka gitu. Terus juga kita mempelajari yang namanya identitas. Identitas ini yang kayak gimana? Identitas ini yang kayak mempelajari tentang gender, ras, etnis, agama, dan juga lain sebagainya. Terus juga tentang kekuasaan. Kita mempelajari tentang kayak distribusi dan penggunaan kekuasaannya di dalam masyarakat. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita mempelajari pengaruh-pengaruh kelompok elit
terhadap kebijakan politik dan juga ekonomi gitu kan. Nah, terus kita juga punya nih, dari tadi kan kita ngomongin tentang cabang ilmu sosial, terus juga kita udah ngomongin tentang ruang lingkupnya gitu kan, dari masalah sosial, identitas, kekuasaan, terus juga tentang perubahan sosial, tentang lembaga sosial dan segala macam sebagainya. Nah, kita juga tahu nih, harusnya kita tahu apa manfaat dari kita mempelajari ilmu-ilmu sosial ini. Nah, tujuan kita atau istilahnya kayak manfaat kita, kenapa kita mempelajari ilmu-ilmu sosial ini, yaitu satu, meningkatkan pemahaman diri tentang meningkatkan pemahaman diri sendiri maupun orang lain. Jadi dengan kita mempelajari ilmu sosial ini, kita bisa paham nih, oh ternyata saya orangnya begini ya, terus kita ngeliat orang lain, oh ternyata dia orangnya begitu ya. Tapi teman-teman, nggak semata-mata kita dengan cepat menyimpulkan gitu kan. Pasti kita juga membangun yang namanya supaya kita nggak cepat menyimpulkan suatu permasalahan atau suatu permasalahan atau orang-orang yang kita baru lihat gitu. Jadi kita mempelajarinya lebih dalam, baru kita bisa mengenal gitu kan. Terus yang kedua, kita bisa ngembangin toleransi dan penghargaan terhadap yang namanya keberagaman. Kan kita yang kita tahu ini Indonesia kan beragam banget ya teman-teman, dari mulai suku, bahasa, dan rasnya. Nah, pasti ini kan yang bakal kayak menjadi satu masalah kalau kita nggak membangun toleransi dalam diri kita dan juga mengamalkannya di masyarakat. Makanya kita bisa mengembangkan sikap itu. Terus kita juga bisa memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitik. Dan juga kayak yang tadi yang saya bilang di yang pertama, kalau kita nggak boleh menyimpulkan dengan cepat. Nah, makanya di ini kita bisa memperkuat kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kenapa bisa kayak gitu, kenapa harus begitu, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita bisa kita bisa meningkatkan partisipasi kita dalam masyarakat saat pengambilan keputusan. Nah, ini bisa banget nih kita namanya berbaur lah dengan masyarakat. Terus kita juga tahu tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat saat ini, baru-baru ini. Terus kita juga bisa membangun bonding lah dengan masyarakat sehingganya masyarakat di sekitar kita gitu kan. Nah, terus yang terakhir, kita bisa mempersiapkan diri untuk namanya berbagai karir lah dalam setiap bidang gitu. Kenapa? Karena yang seperti kita tahu, dengan kita mempelajari tentang masyarakat ini kan tadi saya bilang tentang kita bisa membangun bonding. Nah, dari bonding itu kita bisa dapat pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang berbeda, sehingga di kita sendiri kita juga bisa membangun atau membuka potensi yang sebelumnya kita nggak tahu nih dalam diri kita kayak gimana potensi diri kita. Nah, makanya kita juga bisa mempersiapkan diri untuk karir kita. Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.